Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Gumilang Aryo Sahadewo selaku pembimbing kelas Mikroekonometrika, Ilmu Ekonomi FEB UGM, dan juga Kak Savana serta Kak Ardel selaku grader. Perkenalkan, saya Rizal Farizi dengan NIM 214775556 EK 23469 dari Program Studi Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan novel riset saya dengan topik Towards a More Inclusive Labor Market, The Impact of United Nations Convention on Disabled People Disemployment. Berikut ini adalah struktur presentasi novel research yang saya lakukan, terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, rumusan masalah, data dan metodologi. Namun, saya juga menambahkan struktur tambahan untuk novel research kali ini, yaitu hasil, kesimpulan, limitasi, serta rekomendasi kebijakan. Bagian pertama adalah pendahuluan. Kelompok disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja. Francis dan Silvers pada tahun 2016 mendefinisikan disabilitas sebagai segala bentuk kondisi yang membuat seseorang lebih sulit dalam melakukan aktivitas tertentu atau dalam memperoleh akses yang setara dalam masyarakat. World Health Organization pada tahun 2023 mencatat bahwa penyandang disabilitas mencakup 16% dari keseluruhan populasi di dunia, yang mana jumlahnya adalah sebanyak 1,3 miliar jiwa. Namun, tercatat pula bahwa kelompok disabilitas ini rentan mengalami eksklusi dari pendidikan dan juga pekerjaan. Semisal saja dari aspek pekerjaan, 7 dari 10 penyandang disabilitas tidak aktif dalam angkatan kerja, menurut laporan dari International Labour Organization pada tahun 2022. Selain itu, bila mana kelompok ini masuk ke dalam angkatan kerja pun, mereka memiliki tingkat pengangguran median yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1,6 percentage point lebih tinggi. Kemudian, studi empiris juga mendukung minimnya partisipasi kelompok disabilitas dalam pasar tenaga kerja. Semisal studi oleh Akaria dan Yang pada tahun 2022 yang menemukan bahwa dibandingkan dengan saudara yang tidak memiliki kondisi disabilitas, individu dengan disabilitas memiliki probabilitas sebesar 21,4 percentage point lebih rendah untuk bekerja. Lalu penelitian oleh Jones dan McVicar pada tahun 2020 yang menemukan bahwa kelompok disabilitas memiliki probabilitas employment yang lebih rendah dibandingkan kelompok disabilitas di Inggris, yang mana besarannya adalah 11% lebih rendah. Lalu, Ameri et al. Pada tahun 2018 menemukan bahwa lamaran pekerjaan yang diajukan oleh kelompok difabel menarik perhatian employer secara 26% lebih rendah untuk kasus di Amerika Serikat. Kemudian, salah satu teori ekonomi yang dapat menjelaskan adanya eksklusi dari kelompok disabilitas dalam labor market adalah the poverty trap theory, caused by deprivation employment relation. Menurut teori ini, dinamika dari berbagai aspek seperti adanya deprivasi akibat stigma yang muncul di dalam masyarakat, lalu juga adanya cost yang tinggi untuk kebutuhan dari kelompok disabilitas, serta adanya kekurangannya untuk probabilitas bagi mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja maupun dalam pekerjaan membuat mereka harus terjerat dalam vicious cycle of poverty dan juga marginalisasi. Hal ini menimbulkan dampak bahwa kelompok disabilitas memiliki tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas, para stakeholders tidak tinggal diam. Salah satunya pada tanggal 13 Desember 2006, United Nations mengadopsi The Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD beserta protokol opsionalnya. Konvensi tersebut kemudian dibuka untuk ditandatangani mulai 30 Maret 2007. Hingga saat ini sudah ada 187 negara yang ratifikasi perjanjian tersebut. Perjanjian ini berisikan 50 artikel yang mendorong adanya pembentukan dan pemenuhan hak-hak bagi kelompok disabilitas serta regulasi hukum terkait hak-hak mereka. Salah satu artikel spesifik
dalam perjanjian ini adalah adanya terkait hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, CRPD ini mendukung adanya inklusi dari kelompok disabilitas dalam labor market. Oleh karena itu, isu ekonomi yang hendak saya ambil pada penelitian kali ini adalah dampak dari implementasi United Nations CRPD pada disability disemployment. Disability disemployment merupakan kondisi ketika kelompok atau individu penyandang disabilitas ini tereksklusi dari angkatan kerja. Kemudian kita memasuki bagian berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Perlu diketahui bahwa literatur terkait dampak dari UNCRPD terhadap outcome pasar tenaga kerja masihlah sangat minim. Selain itu, secara umum pun studi terkait dampak dari UNCRPD juga masih terbatas dan umumnya menggunakan metode kualitatif, bukannya metode kuantitatif. Oleh karena itu, penulis melakukan tinjauan pustaka terkait dampak dari kebijakan kelompok disabilitas secara umum terhadap outcome-outcome pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah literatur yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kebijakan untuk kelompok disabilitas terhadap outcome labor market. Yang pertama ada studi dari T. Arroyo et al. Pada tahun 2021 yang menggunakan metode regression discontinuity design menemukan bahwa pada tahun 2016 terdapat efek dari Undang-Undang Law of Quota di Brazil, yang mana efek ini bersifat positif terhadap kelompok disabilitas untuk perusahaan yang mempekerjakan 100 hingga 500 pekerja. Lalu ada juga studi oleh Kim dan Ray pada tahun 2018 yang mana mereka memanfaatkan variasi regulasi antar negara bagian sebelum keberadaan Undang-Undang American with Disabilities Act atau ADA yang menemukan penurunan drastis kerja dari bekerja ke menganggur. Lalu ADA ini juga menurunkan frekuensi pemecatan oleh perusahaan serta meningkatkan selektivitas dari perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah literatur yang menunjukkan hubungan netral ditemukan oleh Bell dan Heitmuller pada tahun 2009, yang mana ditemukan bahwa Disability Discrimination Act atau DDA yang merupakan undang-undang di Inggris ini tidak berdampak terhadap tingkat employment dari kelompok difabel. Lalu selanjutnya adalah literatur yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kebijakan untuk kelompok disabilitas terhadap labor market outcome. Yang pertama adalah Palmer dan Williams pada tahun 2021 dan 2017 dengan menggunakan metode DID menemukan bahwa employment dari kelompok disabilitas justru menurun sekitar 9 percentage point setelah adanya regulasi terkait disabilitas. Lalu Beagle dan Stock juga menemukan adanya bahwa ADA ini menyebabkan pendapatan relatif yang lebih rendah, lalu juga labor force participation relatif yang sedikit lebih rendah. Lalu yang terakhir adalah Acemoglu dan juga Angris yang pada tahun 2001 menemukan bahwa keberadaan ADA justru menurunkan employment dari kelompok difabel di Amerika Serikat. Berdasarkan permasalahan dan juga tinjauan pustaka, peneliti kemudian merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah terkait dampak dari UNCRPD terhadap disemployment dan kelompok disabilitas. Lalu pertanyaan kedua adalah faktor-faktor lain apa saja yang dapat secara signifikan mempengaruhi disemployment dari kelompok disabilitas. Serta yang ketiga adalah rekomendasi kebijakan. Ekspektasi hasil yang diperoleh adalah adanya hubungan negatif antara UNCRPD terhadap disemployment. Karena dengan adanya UNCRPD, negara-negara akan makin sadar untuk meningkatkan kondisi fasilitas dan juga inklusi dari kelompok disabilitas sehingga dapat mengurangi disemployment. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini, saya menggunakan data dari Integrated Public Use Microdata Series atau IPAMS series internasional, yang mana saya menggunakan 2 negara, yaitu treatment group adalah Portugal, yang telah meratifikasi UNCRPD sejak 23 September 2009, serta control group adalah Irlandia, yang baru meratifikasi UNCRPD pada 20 Maret 2018. Ada 2 alasan pemilihan kedua negara tersebut. Yang pertama adalah lokasi geografis yang tidak terlalu jauh, dan masih dalam lingkup Eropa, serta yang kedua adalah adanya keterbatasan data untuk variabel disemployment of disabled group pada negara-negara selain 2 negara ini. Kemudian berikut ini adalah struktur data untuk kedua negara tersebut.
Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Saya menggunakan metode difference in difference atau DID dengan tambahan variable control. Kita dapat melihat bahwa untuk variable outcome-nya adalah disability disemployment untuk individu I di negara C pada tahun T. Lalu ada juga variabel interaksi dari DID yang merupakan post GT dikali treat G. Lalu saya juga menambahkan variabel-variabel kontrol seperti gender, lalu ada usia, status pernikahan, sektor industri, serta jumlah anak. Kemudian kita memasuki additional part dari penelitian ini, penelitian novel yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah pengujian parallel trend assumption. Ditemukan bahwa terdapat tren disability disemployment antara Portugal dan Irlandia, yaitu sebelum pemberlakuan program ini cenderung menunjukkan tren yang sama. Kemudian hasil dari regresi yang pertama adalah individu yang berada di negara yang telah meratifikasi UNCRPD, dalam hal ini Portugal, dan juga berada di periode setelah implementasi UNCRPD, yaitu setelah tahun 2009, memiliki probabilitas untuk mengalami disability disemployment yang menurun sebesar 0,995. Selain itu, saya juga menemukan variabel-variabel lain yang secara signifikan mempengaruhi disability disemployment, yaitu ada usia, jenis kelamin, status pernikahan, lalu kemudian ada sektor industri, serta jumlah anak. Lalu kita memasuki bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa UNCRPD berdampak negatif dan signifikan terhadap disability disemployment. Dengan demikian, upaya perjanjian tersebut untuk memperjuangkan hak-hak kelompok disabilitas dapat dikatakan telah terwujud dari segi aspek pasar tenaga kerja. Selain itu, terdapat pula variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi disability disemployment seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan juga jumlah anak yang berdampak negatif terhadap disability disemployment. Lalu ada juga sektor industri yang dampaknya ini beragam tergantung sektor industri mana individu tersebut bekerja. Kemudian saya juga menyadari adanya limitasi dari penelitian novel ini. Yang pertama adalah kurangnya parallel trend assumption, yaitu asumsi ini cenderung tidak terpenuhi untuk periode beberapa tahun sebelum Portugal meratifikasi UNCRPD, yaitu beberapa tahun sebelum tahun 2009. Yang mana kita dapat melihat untuk tren dari Portugal sendiri lebih curam daripada tren dari Irlandia. Lalu limitasi yang kedua adalah adanya keterbatasan data akibat survei yang dilaksanakan antar negara, dalam hal ini Portugal dan juga Irlandia ini periodenya bisa berbeda. Kemudian berdasarkan hasil yang telah ditemukan sebelumnya, saya merekomendasikan 3 kebijakan utama. Yang pertama adalah ratifikasi UNCRPD bagi negara-negara yang belum ratifikasi perjanjian tersebut, menimbang dampak yang telah ditemukan untuk kasus di Portugal dan juga jika dibandingkan dengan Irlandia. Lalu kebijakan yang kedua adalah untuk negara-negara yang telah meratifikasi UNCRPD, mereka dapat mewujudkan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut dalam wujud kebijakan yang sistemik dan juga inklusif, utamanya bagi kelompok penyandang disabilitas. Lalu kebijakan yang ketiga adalah negara-negara ini perlu menaruh kebijakan khusus pada kelompok-kelompok yang terdampak lebih dari aspek disability disemployment, seperti kebijakan berbasis gender, kebijakan berbasis kondisi demografis, dan juga kebijakan berbasis kondisi sektor industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.